Cara berpikir tradisional adalah musuh nomor satu untuk orang yang tertarik pada program keberhasilan pribadi yang kreatif. Cara berpikir tradisional membekukan pikiran Anda, menghambat kemajuan Anda, mencegah Anda mengembangkan kekuatan kreatif. Berikut ini adalah 3 cara untuk memeranginya. 1. Jadilah orang yang bersedia menerima gagasan. Sambut baik gagasan. Hancurkan pikiran penghalang seperti tidak akan berhasil, tidak dapat dikerjakan, ini tidak ada gunanya, dan ini tindakan bodoh. Seorang teman saya yang sangat sukses, yang menjabat posisi senior di sebuah perusahaan asuransi, berkata kepada saya tidak berpretensi menjadi eksekutif terpandai di dalam perusahaan. Akan tetapi, saya kira saya adalah sponsor terbaik di dalam industri asuransi. Saya selalu berusaha menyerap semua gagasan bagus sedapat mungkin. 2. Jadilah orang yang suka bereksperimen. Dobraklah rutinitas yang tetap. Pergilah ke restoran baru, beli buku baru, kunjungi teman baru, dapatkan teman baru. Ambil rute yang berbeda ke tempat kerja pada hari tertentu. Ambil jenis liburan yang berbeda tahun ini. Sesuatu yang baru dan berbeda akhir pekan ini. Jika Anda bekerja di bagian distribusi, kembangkan minat akan produksi, akunting, keuangan, dan unsur lain dalam bisnis. Ini memberi Anda keluasan pengetahuan dan menyiapkan Anda untuk tanggung jawab yang lebih besar. 3. Jadilah progresif, bukan regresif. Bukan itulah cara kami biasa mengerjakannya, maka kami harus mengerjakannya dengan cara itu. Melainkan, bagaimana kami dapat mengerjakannya lebih baik daripada dengan cara yang biasa saya lakukan. Bukan cara berpikir mundur, regresif, melainkan cara berpikir maju, progresif. Karena Anda bangun pukul 5.30 untuk mengantar surat kabar atau memerah susu sewaktu Anda masih anak-anak, tidak harus berarti ide yang bagus untuk meminta anak Anda melakukan hal yang sama. Bayangkan apa yang akan terjadi, misalnya, pada Ford Motor Company, jika manajemennya membiarkan diri berpikir, tahun ini kita sudah mengembangkan mobil paling sempurna. Perbaikan lebih lanjut tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, semua kegiatan rekayasa dan desain eksperimental dengan ini diakhiri secara permanen. Tidak peduli betapapun besarnya, perusahaan tersebut akan susut dengan cepat jika bersikap demikian. Orang yang sukses, seperti halnya perusahaan yang sukses, selalu bertanya, bagaimana saya dapat meningkatkan kualitas prestasi saya? Bagaimana saya dapat bekerja lebih baik? Kesempurnaan absolut di dalam semua pengertian manusia, dari pengembangan peluru kendali hingga pengasuhan anak, tidak mungkin tercapai. Ini berarti ada peluang yang tak ada habisnya untuk perbaikan. Orang sukses mengetahui hal ini, dan mereka selalu mencari cara yang lebih baik. Orang sukses tidak bertanya, dapatkah saya mengerjakannya dengan lebih baik? Ia tahu ia dapat. Jadi, ia menyusun pertanyaannya, bagaimana saya dapat mengerjakannya dengan lebih baik? Beberapa bulan yang lalu, seorang bekas mahasiswa saya dalam bisnis hanya dalam waktu 4 tahun membuka toko perangkat kerasnya yang keempat. Ini benar-benar prestasi luar biasa, mengingat investasi modal awalnya yang kecil, yaitu hanya 1.200 pon. Persaingan keras dari toko-toko lain, dan waktu yang relatif singkat yang dijalaninya dalam bisnis. Saya mengunjungi cabangnya yang baru tidak lama sesudah dibuka, untuk mengucapkan selamat kepadanya atas kemajuan hebat yang ia buat. Dengan cara tak langsung, saya bertanya kepadanya, bagaimana ia dapat berhasil dengan 3 tokonya yang pertama. Membuka toko keempat, sementara kebanyakan pedagang harus berjuang agar berhasil hanya dengan 1 toko. Tentu saja, ia menjawab, saya bekerja keras. Tetapi sekedar bangun pagi dan bekerja hingga larut tidak berarti sudah cukup untuk mengembangkan keempat toko.
Kebanyakan orang di dalam lini bisnis saya bekerja keras. Hal utama yang saya kaitkan dengan keberhasilan saya adalah program perbaikan mingguan yang saya buat sendiri. Program perbaikan mingguan? Kedengarannya menarik sekali. Bagaimana cara kerjanya? Saya bertanya. Sebenarnya tidak ada yang perlu diuraikan, ia melanjutkan. Ini cuma rencana untuk membantu saya bekerja lebih baik, sementara setiap minggu berjalan. Agar cara berpikir maju saya tetap pada jalurnya, saya membagi pekerjaan saya ke dalam 4 elemen. Pelanggan, karyawan, barang dagangan, dan promosi. Sepanjang minggu saya membuat catatan dan menuliskan gagasan mengenai bagaimana saya dapat memperbaiki usaha saya. Kemudian, setiap Senin malam saya menyisihkan waktu 4 jam untuk mengulas gagasan-gagasan yang saya tuliskan dan memikirkan bagaimana memanfaatkan gagasan yang solid di dalam usaha. Di dalam periode 4 jam ini, saya memaksa diri untuk memperhatikan usaha saya dengan cermat. Saya tidak sekedar mengharapkan lebih banyak pelanggan akan berbelanja di toko saya. Saya malah bertanya kepada diri sendiri, apa yang dapat saya lakukan untuk menarik lebih banyak pelanggan? Bagaimana saya dapat mengembangkan pelanggan tetap yang loyal? Ia melanjutkan menjabarkan banyak inovasi kecil yang membuat 3 tokonya yang pertama begitu berhasil. Hal-hal seperti cara ia mengatur barang dagangan di dalam tokonya, teknik menjual yang membuat orang yang tadinya tidak berniat membeli, akhirnya membeli. Rencana kredit yang ia rancang ketika banyak pelanggannya tidak bekerja karena ada pemogokan. Kontes yang ia selenggarakan selama musim sepi. Saya bertanya kepada diri sendiri, apa yang dapat saya kerjakan untuk memperbaiki penawaran barang dagangan saya? Dan saya mendapatkan gagasan. Saya akan memberikan sebuah contoh. 4 minggu yang lalu, terpikir oleh saya bahwa saya seharusnya melakukan sesuatu untuk membuat lebih banyak anak datang ke toko. Saya bernalar, seandainya saya mempunyai sesuatu di sini untuk menarik anak-anak ke toko saya, maka saya juga akan menarik lebih banyak orang tua. Saya terus memikirkan hal ini, dan kemudian gagasan tersebut muncul. Bariskan mainan kecil untuk anak-anak usia 4 hingga 8 tahun. Cara ini berhasil. Mainan tersebut hanya membutuhkan tempat sedikit dan saya memperoleh keuntungan besar dari mainan tersebut. Namun yang paling penting adalah mainan tersebut menaikkan jumlah pelanggan toko. Percayalah kepada saya, ia melanjutkan. Rencana perbaikan mingguan tersebut berhasil. Dengan bertanya kepada diri sendiri secara sadar, bagaimana saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik? Saya menemukan jawabannya. Jarang sekali pada hari Senin malam saya tidak memikirkan suatu rencana atau teknik yang membuat ikhtisar laba rugi saya tampak lebih baik. Dan saya belajar sesuatu yang lain, mengenai seni dagang yang berhasil pula. Sesuatu yang saya kira semua orang yang terjun ke dalam bisnis sendiri harus mengetahuinya. Apa itu? Saya bertanya. Cuma ini. Yang penting bukan apa yang Anda ketahui pada waktu Anda memulai, melainkan apa yang Anda pelajari dan Anda gunakan sesudah Anda membuka pintu. Keberhasilan besar mensyaratkan orang terus-menerus menetapkan standar yang lebih tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Orang yang mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi, untuk mendapatkan lebih banyak keluaran dengan biaya yang lebih rendah, mengerjakan lebih banyak dengan lebih sedikit tenaga. Keberhasilan puncak hanya diperuntukkan bagi jenis orang yang berpendirian. Saya dapat mengerjakannya dengan lebih baik. General Electric menggunakan slogan, "Kemajuan adalah produk kami yang paling penting." Mengapa tidak menjadikan kemajuan sebagai produk Anda yang paling penting? Filosofi saya dapat mengerjakannya dengan lebih baik, menghasilkan mujizat. Ketika Anda bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat bekerja dengan lebih baik? Kekuatan kreatif Anda dihidupkan, dan cara-cara untuk mengerjakan segala sesuatu dengan lebih baik muncul dengan sendirinya. Inilah latihan sehari-hari
yang akan membantu Anda menemukan dan mengembangkan kekuatan sikap, saya dapat mengerjakannya dengan lebih baik. Setiap hari, sebelum mulai bekerja, luangkan waktu 10 menit untuk berpikir. Bagaimana saya dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik hari ini? Apa yang dapat saya lakukan untuk pelanggan saya? Bagaimana saya dapat meningkatkan efisiensi pribadi saya? Latihan ini sederhana, tapi manjur. Cobalah, dan Anda akan menemukan cara-cara kreatif yang tak terbatas untuk mendapatkan keberhasilan yang lebih besar. Hampir setiap kali saya dan istri saya berkumpul dengan pasangan tertentu, percakapan pun beralih ke topik tentang istri yang bekerja. Nyonya S sudah bekerja selama beberapa tahun sebelum menikah, dan ia benar-benar menyukainya. Akan tetapi sekarang, ia akan mengatakan, "Saya mempunyai 2 anak usia sekolah, rumah untuk diurus, dan makanan untuk disiapkan. Saya benar-benar tidak punya waktu." Kemudian, suatu minggu petang, Tuan dan Nyonya S beserta anak-anak mereka terlibat dalam kecelakaan mobil. Nyonya S dan anak-anak lolos dari cedera serius, tetapi Tuan S mengalami cedera punggung yang membuatnya lumpuh secara permanen. Sekarang, Nyonya S tidak punya pilihan selain bekerja. Ketika kami menemuinya beberapa bulan sesudah kecelakaan tersebut, kami heran melihat betapa baik ia telah menyesuaikan diri dengan tanggung jawabnya yang baru. "Anda tahu," ujarnya, 6 bulan yang lalu, saya tidak pernah memimpikan dapat mengurus rumah dan kerja purna waktu. Namun, sesudah kecelakaan tersebut, saya benar-benar memutuskan bahwa saya harus dapat meluangkan waktu. Percayalah, efisiensi meningkat 100%. Saya mendapatkan banyak hal yang saya kerjakan selama ini tidak perlu dikerjakan sama sekali. Kemudian, saya merasakan bahwa anak-anak dapat dan mau membantu saya. Saya melihat lusinan cara untuk menghemat waktu. Lebih sedikit perjalanan ke toko, lebih sedikit menonton TV, kurang menelpon, kurangi hal-hal yang menghabiskan waktu. Pengalaman memberi kami suatu pelajaran. Kapasitas adalah keadaan pikiran. Berapa banyak yang dapat kita kerjakan bergantung pada berapa banyak kita berpikir kita dapat melakukannya. Jika Anda benar-benar percaya Anda dapat mengerjakan lebih banyak, pikiran Anda berpikir secara kreatif dan memperlihatkan caranya kepada Anda. Seorang eksekutif bank mengisahkan pengalaman pribadinya mengenai kapasitas kerja. Salah seorang dari para eksekutif di bank meninggalkan kami dengan pemberitahuan yang sangat mendadak. Ini membuat kami benar-benar repot. Lebih-lebih orang yang pergi itu selama ini mengerjakan tugas yang penting, dan pekerjaannya tidak dapat ditangguhkan atau ditinggalkan begitu saja tanpa dikerjakan. Sehari sesudah ia pergi, kepala departemen memanggil saya dan menjelaskan kepada saya bahwa ia sudah berbicara secara individual dengan 2 eksekutif lain yang bekerja bersama saya. Bertanya, apakah mereka dapat membagi pekerjaan orang yang pergi tersebut hingga penggantinya didapatkan. Tak seorang pun dari mereka menolak mentah-mentah, ia berkata. Tetapi masing-masing mengatakan bahwa dirinya sudah sibuk sekali dengan pekerjaan yang mendesak. Saya ingin tahu, apakah Anda dapat membantu kami untuk sementara waktu? Sepanjang karir kerja saya sudah belajar untuk tidak menolak apapun yang tampak seperti suatu peluang. Jadi, saya setuju dan berjanji melakukan yang terbaik untuk menangani semua pekerjaan orang yang keluar tersebut dan juga menyelesaikan tugas-tugas saya sendiri. Kepala departemen sangat senang. Saya berjalan keluar kantornya dengan mengetahui bahwa saya sudah mengambil tugas yang besar. Saya sama sibuknya dengan 2 karyawan lain yang menolak tugas ekstra ini. Akan tetapi, saya bertekad menemukan jalan untuk menangani kedua pekerjaan. Saya menyelesaikan pekerjaan saya sendiri siang itu, dan ketika kantor tutup, saya duduk untuk memikirkan bagaimana saya dapat meningkatkan efisiensi pribadi saya. Saya mengambil pensil dan menuliskan setiap gagasan yang muncul.
Dan Anda tahu, saya mendapatkan beberapa gagasan yang sangat bagus. Seperti menyusun pengaturan dengan sekretaris saya untuk menyalurkan semua telepon untuk saya jam tertentu setiap hari. Mengumpulkan semua telepon keluar selama jam tertentu. Mengurangi jam rapat saya yang biasa dari 15 menit menjadi 10 menit. Memberikan semua dikte saya pada satu kesempatan sekaligus setiap hari. Saya juga melihat sekretaris saya dapat dan bersemangat untuk mengambil alih beberapa pekerjaan kecil yang menghabiskan waktu untuk saya. Saya sudah berada dalam posisi saya yang sekarang selama 2 tahun. Dan terus terang, saya heran mendapatkan berapa banyak ketidakefisienan yang saya biarkan masuk. Dalam 1 minggu, saya mendiktekan surat 2 kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Menangani 50% lebih banyak percakapan telepon, mengikuti rapat 1,5 kali lebih banyak. Semua tanpa beban. 2 minggu berlalu, atasan saya memanggil saya ke kantornya. Ia memuji pekerjaan yang baik. Ia melanjutkan dan mengatakan bahwa ia sudah memeriksa beberapa orang baik dari dalam maupun dari luar bank. Tetapi ia belum menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan yang lowong tersebut. Kemudian ia mengakui bahwa ia sudah membicarakan persoalan tersebut dengan para direktur, dan mereka memberinya wewenang untuk menggabungkan kedua pekerjaan, menempatkan keduanya di bawah tanggung jawab saya, dan memberi saya kenaikan gaji yang besar. Saya membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa berapa banyak yang dapat saya kerjakan bergantung pada berapa banyak saya pikir yang dapat saya kerjakan. Kapasitas benar-benar merupakan keadaan pikiran. Setiap hari tampaknya ini terjadi di dalam dunia bisnis yang bergerak cepat. Bos memanggil karyawan dan menjelaskan bahwa suatu tugas khusus harus diselesaikan. Kemudian ia berkata, "Saya tahu Anda sibuk, tetapi dapatkah Anda menangani ini?" Terlalu sering karyawan tersebut menjawab dengan, "Maafkan saya, tetapi saya sudah begitu sibuk. Saya berharap dapat menerimanya, tetapi saya benar-benar terlalu sibuk." Dalam keadaan tersebut, bos tidak dapat memaksakan kehendaknya atas karyawan bersangkutan, karena ini memang tugas ekstra. Akan tetapi, sang bos sadar bahwa tugas harus dilaksanakan, dan ia akan terus mencari hingga ia menemukan karyawan yang sama sibuknya dengan yang lain, tetapi yang merasa bahwa ia dapat menerima lebih banyak. Dan karyawan ini adalah orang yang akan maju. Dalam bisnis, di rumah, di dalam komunitas. Dan kombinasi keberhasilan adalah mengerjakan apa yang Anda kerjakan dengan lebih baik, meningkatkan kualitas keluaran Anda, dan mengerjakan lebih banyak daripada apa yang Anda kerjakan, meningkatkan kuantitas kualitas keluaran Anda. Anda yakin ada imbalannya untuk bekerja lebih banyak dan lebih baik? Kalau begitu, coba prosedur 2 langkah ini. 1. Terimalah dengan keinginan yang besar peluang untuk bekerja lebih banyak. Adalah pujian jika Anda diminta untuk menerima tanggung jawab baru. Menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan membuat Anda menonjol dan memperlihatkan bahwa Anda lebih berharga. Jika tetangga Anda meminta Anda mewakili mereka dalam pertemuan lingkungan, terimalah. Hal ini membantu Anda menjadi pemimpin masyarakat. 2. Berikutnya, berkonsentrasilah pada bagaimana saya dapat melakukan lebih banyak. Jawaban kreatif akan muncul. Beberapa dari jawaban ini mungkin berupa perencanaan dan organisasi yang lebih baik atas pekerjaan Anda sekarang, atau pengambilan jalan pintas dalam aktivitas rutin Anda, atau mungkin penghapusan aktivitas yang tidak penting sama sekali.